Halo teman-teman Kincir, balik lagi bareng gua Rendra di Kincir Breakdown, dan gua bakal nge-review film lagi kali ini, tapi bukan film yang lagi viral. Kan kemarin ada Barbie sama Oppenheimer. Karena di minggu ini juga ada film masterpiece lain yang gua tonton, yaitu Doraemon Nobita Skies Utopia. Minasan, hinan shite kudasai. Disclaimer dulu, gue bukan fans Doraemon banget, gue nggak begitu ngikutin anime atau film-filmnya. Gue cuma nonton beberapa episode animenya di minggu pagi, dan gue nggak berekspektasi banyak sama film ini. Tapi ternyata film Doraemon Nobita Skies Utopia ini benar-benar menghibur dan gue suka banget. Jadi video ini bakal mengandung full spoiler, ini dia reviewnya. Film ini dibuka seperti biasa lewat kehidupannya Nobita yang biasa-biasa aja, dimana dia mengalami kesulitan di sekolah, kena bully sama Giant dan Suneo, takut dimarahin sama orang tuanya. Tapi terlepas dari itu semua, Nobita tetap punya rasa ingin bertualang yang tinggi. Nobita sama teman-temannya ini sempat ngobrolin soal utopia, dimana ada tempat yang sempurna, nggak ada orang nakal, nggak ada PR. Mereka semua jadi ingin pergi ke sana. Tempat utopia ini belum ada bukti kebenaran adanya. Sampai akhirnya Doraemon dengan kapal penjelajah waktunya mengajak Nobita dan kawan-kawan untuk bertualang mencari utopia, yang di sini ternyata bernama Paradapia. Ternyata Paradapia ini ada di atas langit, bisa pindah-pindah, bentuknya kayak bulan sabit. Nah, sekalipun semuanya terlihat sempurna, ternyata Paradapia ini menyimpan rahasia yang kelam. Doraemon dan Nobita pun harus mengungkap rahasia ini dan menyelamatkan kawan-kawannya. Nah, film Doraemon Nobita Skies Utopia ini ratingnya semua umur. Tapi pas gue nonton, ternyata cerita dan pesan di film ini lumayan berbobot. Gue dapat banget pesan yang bilang kalau semua orang itu nggak ada yang sempurna dan nggak ada yang harus sempurna, dimana ketidaksempurnaan justru yang bisa bikin kita semua saling berbahagia. Dan dari sudut pandang Nobita yang selama kehidupannya terkesan pecundang, petualangan di film ini ngebuat dia berperan jadi pahlawan. Sekalipun ceritanya mungkin mirip-mirip sama film-film Doraemon sebelumnya, tapi film ini tetap kerasa fresh karena dari awal premis yang dibawain sama film ini cukup menarik. Apalagi pas masalah muncul di mana ada penyusup yang mencoba mengungkap rahasia di balik Paradapia ini. Di sini juga gue suka karena Doraemon dapat perbandingan karakter baru bernama Sonya. Dinamika antara Nobita dan Sonya seru banget, dimana Sonya terlihat lebih advance tapi terlalu kaku. Sedangkan alat-alat Doraemon walaupun dia juga sama-sama dari masa depan, tapi banyak peralatannya yang rusak dan udah nggak bisa digunain dengan benar. Di sini gue nonton bareng banyak anak-anak dan gue ngerasa suasana di bioskop itu hangat banget karena banyak momen-momen lucu yang bikin kita semua ketawa bareng. Gue suka banget waktu Nobita sama Doraemon saling ngejek, tapi pas Sonya ngeliat menilai kalau interaksi antara Doraemon dan Nobita itu adalah interaksi yang didasari atas rasa sayang. Satu hal yang gue sadari dari film ini adalah ada beberapa adegan yang menurut gue bikin gue inget sama film-film superhero sebelumnya. Pertama soal Tiga Sage yang menguasai Paradapia yang ternyata dikendaliin sama orang, dan Tiga Sage itu cuman robot. Itu bikin gue inget sama Timekeeper di seriesnya Loki. Terus ada satu adegan juga yang bikin gue inget sama film The Dark Knight Rises. Spoiler warning, di ending si Sonya ini mengorbankan diri dimana dia ngebawa tempat sampah 4 dimensi yang mengandung Paradapia yang dikecilkan. Terus Sonya nembak baling-baling bambunya Nobita dan kawan-kawan, dan dia berkorban ngebawa tempat sampah 4 dimensi itu ke tempat jauh, dan tempat sampah itu pun meledak. Di sini pas meledak kita dikasih POV dari Doraemon dan musiknya hening. Ini bikin gue inget banget sama adegan di The Dark Knight Rises dimana Batman mengorbankan diri ngebawa bom yang dipasang sama Bane. Balik lagi karena film ini punya cerita yang cukup serius dengan pesan yang nggak bisa dibilang ringan. Menurut gua film ini pas tayang di Indonesia itu perlu banget dubber Indonesia. Karena pas di bioskop gua ngelihat beberapa penonton lain yang bawa anak-anak, si orang tua anak ini ngejelasin adegan-adegan yang ada di film ke anaknya. Karena menurut gua emang beberapa adegan di film ini nggak bisa dimengerti kalau cuma ngeliat gambar, dan perlu ngerti juga obrolan di dalamnya. Jadi menurut gua bakal miss banget kalau film ini menggunakan bahasa Jepang dan make subtitle, yang mana nggak semua anak-anak bisa baca subtitle yang cepat. Apalagi film ini kan ratingnya semua umur. Terus ada juga kritik pribadi dari gue yang mungkin ini untuk semua film Doraemon. Menurut gue karakternya Nobita dan kawan-kawan ini kayak udah nggak bisa berkembang. Nobitanya cupu, dibully Giant Suneo. Terus Nobitanya tanpa tahu terima kasih minta banyak ke Doraemon. Sebenarnya ini dinamika yang lucu, tapi repetitif banget nggak sih? Mungkin ada titik dimana kita bisa ngerasa bosan sama formula yang kayak gini terus. Atau mungkin ada juga yang ngerasain hal yang sama.
Anyway, secara keseluruhan film Doraemon Nobita Skies Utopia ini sangat menghibur, petualangannya seru, ceritanya menarik, pesannya mudah didapat untuk gua, nggak tahu untuk anak-anak ya. Dan secara visual, walaupun ini balik lagi ke 2 dimensi, tetap enak untuk dilihat. Dengan durasi 107 menit, film ini cocok banget untuk jadi hiburan keluarga. Jadi Doraemon Nobita Skies Utopia gue kasih 4K rating, karena film ini bisa ngebangkitkan memori masa lalu gue yang senang akan petualangan. Nah, kalau menurut lo sendiri film Doraemon terbaru ini gimana? Buat yang udah nonton, boleh tulis pendapat lo di kolom komentar. Gue Rendra pamit, see you in the next video.